Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Alfiani Suwanda dengan NIM 12550322792 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam audio kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Analisa Proses Bisnis dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Yuk simak videonya. Pada pertemuan pertama, kita mempelajari dasar pengenalan analisa proses bisnis. Secara sederhana, analisa proses bisnis adalah kegiatan mengidentifikasi, mempelajari, memetakan, mengevaluasi alur kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana produk atau layanan tersebut dihasilkan, serta untuk menemukan peluang perbaikan agar proses menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, tujuan mata kuliah ini ada 4. Yang pertama itu kita mampu menjelaskan definisi, jenis, dan komponen proses bisnis dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, kita mampu menggambarkan proses menggunakan tools seperti flowchart. Yang ketiga, kita diharapkan mampu mengevaluasi kinerja proses bisnis berdasarkan waktu, biaya, dan kualitas. Yang keempat, kita memahami bagaimana analisa proses bisnis menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi dan digitalisasi organisasi. Intinya, di pertemuan 1 kita diajarkan untuk membedah proses kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan agar kita bisa memahami dan memperbaiki alur prosesnya. Selanjutnya di pertemuan 2 kita membahas konsep dasar proses bisnis. Nah, apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau sebuah profit. Dan apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang menerima masukan atau input, kemudian memprosesnya, dan menghasilkan keluaran atau output dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan atau disebut dengan profit tadi. Nah, dalam proses bisnis itu juga mempunyai 7 komponen utama. Yang pertama itu ada input. Input adalah segala sesuatu yang menjadi masukan di awal. Bisa berupa barang, material, jasa, atau informasi. Nah, yang kedua ada proses atau aktivitas, yaitu serangkaian kegiatan yang mengolah input menjadi sebuah output. Yang ketiga itu ada output, yaitu hasil dari pemrosesan tadi, bisa berupa produk, jasa, atau informasi. Yang keempat itu ada tujuan, yaitu setiap proses harus punya tujuan yang jelas untuk apa proses itu dikerjakan. Nah, yang kelima itu ada aturan atau ketentuan yang mengatur jalannya proses. Nah, yang keenam itu ada pelaku, orang atau bagian yang menjalankan dan terlibat dalam sebuah proses bisnis. Yang ketujuh ada sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses, mencakup manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sebuah data. Nah, dalam materi kemarin itu ada contoh nyatanya, yaitu tentang bagaimana memasak nasi menggunakan kayu dan proses digitalisasinya menggunakan rice cooker. Nah, supaya lebih dipahami, bayangkan proses memasak nasi kalau menggunakan kayu, prosesnya bakal jauh lebih panjang dari menggunakan rice cooker, seperti mencuci beras, mengisi airnya, menyalakan tungku, dan seterusnya. Tapi kalau pakai Magicom, prosesnya jauh lebih sederhana dan efisien, dan jauh lebih cepat juga untuk memasak. Dan ini menunjukkan bahwa proses bisnis bisa merubah seiring perkembangan teknologi. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui bagaimana alur proses bisnis itu. Yang pertama dengan wawancara. Wawancara ini langsung bertanya kepada pelaku proses bisnis. Yang kedua itu ada observasi, mengamati proses bisnis secara langsung dari awal hingga akhir proses itu berakhir. Yang ketiga ada dokumentasi, mempelajari dokumen atau catatan yang ada seperti foto atau video, jurnal, website, dan sebagainya. Yang keempat itu ada kuesioner, yaitu menyebarkan pertanyaan tertulis kepada audiens yang sekiranya bisa memberikan informasi mengenai
tempat tersebut atau bagaimana proses bisnis itu bisa berjalan. Yang keempat, yang kelima, ada JAD atau Joint Application Development, yaitu teknik kolaboratif antara tim proyek, pengguna, dan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Nah, dalam proses bisnis itu juga terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu namanya sudah spesifik, misalnya proses pengiriman barang, proses alur layanan pada sebuah kafe, atau proses pengajuan kredit. Yang kedua yaitu melibatkan beberapa fungsi dalam organisasi. Yang ketiga, outputnya sudah ditetapkan dengan jelas. Nah, pada di pertemuan 3, kita membahas istilah-istilah dan klasifikasi dalam proses bisnis. Istilah penting dalam proses bisnis yang pertama yaitu ada pemasok atau biasa disebut dengan supplier, yaitu pihak sebelum proses yang menyiapkan input untuk diproses. Nah, pemasok ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemasok internal. Pemasok internal adalah pihak di dalam perusahaan yang menyediakan sesuatu untuk rekan kerja lainnya. Yang kedua ada pemasok eksternal, yaitu pihak di luar perusahaan yang memasok sesuatu ke dalam perusahaan. Nah, yang kedua itu ada pelanggan atau customer. Apa itu customer? Customer adalah pihak setelah proses yang menerima dan menggunakan sebuah output dari proses. Sama seperti pemasok, pelanggan juga dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, yang ketiga itu ada input. Input adalah masukan awal berupa barang, jasa, atau informasi. Nah, yang keempat ada output. Output adalah hasil dari proses, bisa berupa barang, jasa, dan informasi. Nah, yang kelima adalah pemilik proses atau disebut dengan process owner. Nah, process owner ini adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab penuh terhadap proses bisnis tersebut. Ini juga sering disebut dengan PIC atau person in charge. Nah, proses bisnis dalam sebuah organisasi dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu proses inti atau core proses, yang kedua proses pendukung atau support proses. Nah, yang pertama yaitu apa itu proses inti atau core proses? Nah, proses inti adalah proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan dan diakhiri dengan pengiriman produk atau jasa ke pelanggan dan penerimaan pembayaran. Proses ini langsung berhubungan dengan produk yang diberikan kepada pelanggan. Nah, aktivitas dalam proses inti meliputi yang pertama inbound logistik atau menerima dan menyimpan bahan baku. Yang kedua ada operation, mengolah bahan baku menjadi sebuah produk. Yang ketiga yaitu outbound logistik, mendistribusikan produk ke pelanggan. Yang keempat ada marketing and sellers, yaitu mempromosikan dan menjual sebuah produk. Yang kelima ada service, melayani pelanggan setelah produk diterima, bisa itu komplain atau masukan. Nah, yang kedua itu ada proses pendukung atau support proses. Nah, proses pendukung ini adalah proses yang tidak secara langsung memberikan nilai tambah atau efek pada sebuah produk, tetapi diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses inti. Nah, aktivitas dalam proses pendukung meliputi yang pertama procurement atau pengadaan sumber daya, yang kedua teknologi development, pengembangan teknologi, yang ketiga human resource management, pengolahan sumber daya manusia, yang keempat ada firm infrastruktur, yaitu sistem dan struktur manajemen sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan keempat, yaitu SIPOK. Nah, apa itu SIPOK? SIPOK adalah salah satu tools yang digunakan dalam pendekatan Six Sigma. SIPOK merupakan singkatan dari S yaitu supplier, I yaitu input, P yaitu proses, O atau output, dan C yaitu customer. Nah, dalam SIPOK ini kita juga dapat memberikan gambaran tentang pengaruh suatu proses terhadap pelayanan konsumen. Nah, hasil dari analisis SIPOK adalah sebuah template atau kerangka kerja yang digunakan sebagai titik awal sebelum kita memulai memetakan, mengukur, meningkatkan, dan melancarkan sebuah proses.
Dan mengapa SIPOK itu penting? Nah, SIPOK membantu kita melihat proses secara menyeluruh dan sistematis. Dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan siapa yang menerima outputnya. Dengan SIPOK, kita bisa mengidentifikasi apakah ada bagian dari proses yang kurang efisien atau perlu diperbaiki. Nah, kita sampai pada pertemuan kelima. Di pertemuan kelima, kita akan bahas UML. UML itu adalah Unified Modeling Language. Nah, apa itu UML? UML adalah bahasa permodelan grafik atau gambar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasi sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek oriented. Nah, UML juga digunakan untuk permodelan proses bisnis. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis diagram dalam UML. Dalam materi kemarin kita hanya membahas tentang use diagram. Nah, jadi kita akan menjelaskan tentang use diagram yang telah dijelaskan pada pertemuan online di YouTube. Dalam UML terdapat beberapa jenis-jenis. Salah satunya yaitu use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalisme dari sebuah sistem. Yang ditekankan di sini adalah tentang apa yang bisa dilakukan oleh sistem dan bukan bagaimana cara sistem melakukannya. Dalam use case diagram terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada actor, entitas luar yang berkomunikasi dengan sistem, biasanya berupa pengguna atau orang, sistem eksternal, dan lingkungan fisik. Yang kedua itu ada use case. Use case yaitu gambaran fungsionalisme dari suatu sistem, misalnya login, pesan barang, atau melihat katalog. Yang ketiga itu ada relasi atau hubungan antar elemen. Yang pertama itu ada association atau menghubungkan aktor dengan use case. Yang kedua itu ada generalization atau pewarisan. Satu elemen merupakan spesialisme dari yang lain. Yang ketiga itu ada include. Use case yang ditambah wajib melewati use case lain. Contohnya, untuk isi data barang, admin harus login terlebih dahulu. Nah, yang terakhir adalah extend. Use case tambahan yang bisa berdiri sendiri tanpa harus melewati use case lain. Contohnya, lihat barang bisa dilakukan tanpa harus login. Nah, sekian penjelasan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan 5 dengan mata kuliah analisa proses bisnis dari saya Gita Alfeni Suwanda. Mohon maaf atas beberapa kata yang mungkin salah pengucapan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.